Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan semoga tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya tentang pengertian, kaidah, ciri-ciri teks eksposisi, berikut juga dengan jenis-jenisnya. Ini adalah kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, kira-kira apa saja ya kaidah kebahasaan teks eksposisi? Ada yang sudah tahu atau mungkin sudah pernah membaca sebelumnya? Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi yaitu ada pronomina, kemudian verba mental, konjungsi, kata teknis atau istilah teknis, dan kata perujukan. Yang pertama, pronomina, atau kita biasa mengenalnya dengan kata ganti. Pronomina itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Nah, untuk yang pronomina persona itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu persona tunggal dan persona jamak. Nah, biasanya persona tunggal itu antara lain kata gantinya ia, dia, aku, kamu, saudara, nya, ku, mu. Nah, sedangkan persona jamak kata gantinya kita, kami, kalian, mereka, para. Kemudian pronomina non persona juga dibagi menjadi dua. Di sini ada pronomina penunjuk dengan kata gantinya ini, itu, sana, sini. Kemudian untuk pronomina penanya, nah kata gantinya apa, mana, siapa. Oke, sampai di sini semoga tetap bisa dipahami ya dan tetap semangat ya. Kemudian untuk berikutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi berikutnya yaitu verba mental. Nah, apa itu verba mental? Verba adalah kata kerja. Jadi, verba mental yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak, tidak terlihat. Nah, biasanya ini sebagai bentuk dari aktivitas pikiran. Nah, aktivitas pikiran itu, misalnya kata-kata yang dimaksud dari aktivitas pikiran yaitu memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir. Nah, jadi itu abstrak, tidak terlihat melalui indera penglihatan. Biasanya juga kaitannya dengan contohnya berpikir. Nah, kita tidak pernah tahu orang itu sedang diam, tapi kita tidak pernah tahu apakah dia melakukan aktivitas mental atau tidak. Nah, maka yang dikatakan verba mental adalah sebagai aktivitas pikiran yang ada di pikiran. Jadi berusaha untuk memahami, berpikir, atau menyimpulkan gitu. Ini untuk verba mental. Kemudian untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi berikutnya yaitu konjungsi atau kata sambung. Di sini terdapat beberapa konjungsi. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya ada berapa ini, ada 8, tapi kurang lebih ada sekitar 13 atau lebih. Nah, di sini disebutkan beberapa konjungsi yang sering ditemui di teks eksposisi, yaitu konjungsi waktu, atau biasanya kata sambungnya menggunakan kata sebelum, setelah itu, kemudian, setelah, dan lain-lain. Kemudian konjungsi gabungan dengan, dan, serta. Kemudian berikutnya konjungsi persyaratan, bila mana, apabila, bila, asalkan. Kemudian konjungsi perincian, jadi dirinci, diuraikan. Kata sambungnya adalah, yaitu, antara lain, ialah, yakni. Kemudian konjungsi sebab akibat. Nah, di sini ada kata sambung sehingga, sebab, akibatnya, karena. Kemudian konjungsi pertentangan, berarti bertolak belakang ya, bertentangan ya. Namun, melainkan, sedangkan, akan, tetapi,
tetapi. Kemudian konjungsi pembatasan, asal, selain, kecuali. Kemudian konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk. Fungsi konjungsi di dalam teks eksposisi itu sebenarnya untuk menekankan suatu pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi untuk mendukung pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dikemukakan. Itu adalah fungsi konjungsi di dalam teks eksposisi. Kemudian berikutnya yang keempat adalah kata teknis atau istilah teknis. Kata teknis itu sebenarnya intinya istilah ya, istilah yang digunakan di dalam teks eksposisi. Nah, pengertiannya istilah itu adalah kata atau frasa. Jadi bisa berbentuk kata atau juga bisa berbentuk frasa. Frasa itu kombinasi kata-kata ya, atau gabungan dua kata atau lebih yang digunakan sebagai nama atau simbol dalam bidang tertentu. Bidang ini antara lain seperti sains, teknologi, seni, kemudian kesehatan, ekonomi, hukum. Jadi di berbagai bidang itu pasti ada istilah-istilah tertentu. Di sini saya kemukakan dua contoh kata teknis. Yang pertama teknis di bidang teknologi. Di sini ada kata subscribe. Nah, biasanya di channel YouTube ya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, biasanya begitu. Kemudian follow. Nah, di sini juga masing-masing sudah ada artinya. Subscribe itu opsi yang ditawarkan. Nah, biasanya untuk mendapatkan akses. Jadi ketika upload atau ada informasi terbaru, jadi ada pemberitahuan atau notice pada kita. Kemudian follow, mengikuti media sosial seseorang. Follow, biasanya atau juga ada istilah, jangan lupa fallback ya. Nah, jadi kata fallback itu termasuk kata teknis di bidang teknologi. Kemudian berikutnya kata teknis kedokteran atau medis. Nah, ini yang lagi lagi viral sekarang, atau lagi yang awalnya kita tidak pernah mengenal istilah ini, maka dengan kondisi COVID seperti ini, pandemi seperti ini, jadi kita bisa mengenal istilah-istilah seperti ini, seperti import case, yaitu kasus penyebaran virus yang terjadi di luar negeri, atau saat seseorang itu bepergian ke negara yang negara itu terdapat virus corona. Kemudian istilah berikutnya local transmission. Nah, jadi biasanya istilah ini digunakan untuk orang yang lagi positif, yang sedang positif virus, tetapi tidak memiliki riwayat ke luar negeri yang di negeri tersebut itu terdampak, gitu. Atau bahkan juga tidak melakukan kontak dengan pasien yang positif virus. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kata-kata teknis di bidang teknologi dan kedokteran atau medis. Kemudian untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terakhir, yaitu kata perujukan. Kata perujukan yaitu kata yang digunakan untuk merujuk kepada bagian teks sebelumnya maupun sesudah dalam suatu kalimat. Jadi perujukan ditujukan untuk teks atau pernyataan sebelum atau sesudah. Nah, contohnya kata-kata perujukan seperti menurut. Nah, ini adalah kata perujukan. Menurut undang-undang, nah itu adalah kata perujukan. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, dari kata berdasarkan itu adalah kata perujukan. Kemudian merujuk pada surat keputusan bupati. Nah, itu juga bisa kalimat tersebut. Nah, di sini ada dua contoh kalimat yang menggunakan kata-kata perujukan. Menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa ataupun kelompok masyarakat. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kata menurut. Nah, ini adalah kata-kata perujukan. Kemudian berikutnya, dengan merujuk pada fenomena tersebut, tampaknya terdapat penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, kita bisa garisbawahi kata dengan merujuk. Nah, ini adalah kata perujukan. Ini adalah contoh-contoh dari kata perujukan. Nah, dari 1 sampai 5 tadi itu adalah kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sampai di sini dulu. Semoga selalu sehat dan semoga selalu bermanfaat. Tetap jaga kesehatan.
dan patuhi prokes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.